dan Rasulullah. Sejak kapan orang bau-bau ini masuk Islam? Kalau saya nanya nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Pada tahun 1542, kalau Tuhan pergi ke Mekah, ini saya berpantun. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa peniti. Saya baru aja ceramah, mic-nya udah diganti. Pada tahun 1542 berdirilah sebuah kesultanan. Dulu sebelum Islam datang, nenek moyang kita agamanya Hindu-Buddha. Pemimpin itu dipanggil dengan raja. Dipanggil dengan raja. Orang India menyebut Maharaj. Lalu kemudian disebut dengan kerajaan. Tapi setelah Islam datang, berubah rajanya menjadi sultan. Maka disebut dengan kesultanan. Jadi di timur ini ada satu kesultanan yang besar, 1542. Sekarang sudah 2025. Berarti sadar. 1542, 2025, 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, ini sudah berdiri sebuah kesultanan Islam, punya raja, punya pemerintahan, punya perdana menteri, punya mata uang, punya bahasa, punya aksara, punya tulisan. Hebat atau tidak hebat? Dan itu orang bau-bau. Nama kerajaannya Kesultanan Buton. Ustadz taunya dari mana? Ada ditempel di dinding rumah Pak Wali Kota. Yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Bau-Bau beserta Ibu, Ibu Wakil Wali Kota beserta Bapak, Bapak beserta Ibu, Ibu beserta Bapak, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajati. Yang tidak saya sebut bukan berarti saya tidak hormat, tapi saya tidak ingat. Semua dari panitia Yayasan Hibrul Ummah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau nanti saya pulang ke Riau, ditanya sama orang, Ustadz dari mana? Saya dari Bau-Bau. Bau. Bau-Bau adalah satu kota yang punya pelabuhan yang indah. Waktu itu belum ada, tunggu jangan tepuk tangan, tunggu. Waktu itu belum ada transportasi darat, belum ada jalan aspal, belum ada jalan beton. Mereka pakai pelabuhan laut. Semua orang dari Portugis, dari Belanda, dari Arab, dari Tiongkok berdatangan ke Bau-Bau, pelabuhan besar. Dan mereka dilindungi oleh sebuah kesultanan Islam yang besar, berdiri pada tahun 1542. Ini anak-anak kita mesti disadarkan. Kalau tidak nanti dia dibodoh-bodohi oleh AI. Siapakah nenek moyang kita hidup di pohon kayu? Kalau mau melepaskan anak bangsa ini dari nenek moyangnya, dia tidak punya kepribadian, dia tidak punya jati diri,
lepaskan dia dari sejarahnya. Akhirnya dia tidak punya cerita masa lalu. Orang kalau tidak punya cerita masa lalu, dia tidak kenal sejarah bangsanya, dia tidak tahu kesultanannya, dia tidak tahu siapa rajanya, dia tidak tahu di mana dia tinggal, dia lebih bangga kepada orang lain. Dia tidak punya percaya diri, rambutnya pun dia cat merah. Telinganya pakai anting 15. Karena yang dia ikut adalah anak pang. Dia tidak punya jati diri. Maka kita sebagai orang wilayah timur Indonesia, apakah saudara-saudara saya di Bau-Bau ini bangga menjadi orang Bau-Bau? Saya bangga. Mana buktinya Ustadz Somad bangga? Baju saya beda hari ini. Biasanya saya ceramah pakai peci, pakai sorban biasa aja, tapi malam ini luar biasa. Ini dipakaikan tadi oleh Pak Sekda, begitu sampai mewakili oleh Bapak Wali Kota. Sejak dipasang sampai sekarang belum saya buka. Biasanya Ustaz Somad itu ceramah kami bingung. Ini di mana ya, bajunya sama, pecinya sama. Tapi untuk yang di Bau-Bau, nggak perlu kalian dengar, belum lihat videonya, sudah tahu. Ini pasti di Bau-Bau. Kenapa? Topinya beda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 400-500 tahun yang lalu, masyarakat manusia yang ada di wilayah ini, pikirannya sudah berpikir tentang punya kerajaan, sudah berpikir tentang mata uang, sudah berpikir tentang pemerintahan. Ada menterinya, ada dutanya, ada polisinya, ada tentaranya. Dia bukan hanya sekedar makan. Makanya kalau ada orang Bau-Bau, bangun makan, siang makan, malam makan, campakkan ke laut biar dimakan ikan hiu. Oh, jangan kejam begitu Pak Ustadz. Saya mau mengatakan kepada anak-anak muda bahwa 400 tahun yang lalu nenek moyang kalian cerdas-cerdas guys. Maka kalian juga mesti berpikir cerdas. Secara logika akal nih, secara logika akal, kalau dipikir-pikir, kira-kira Islam itu lebih awal di Sumatera atau di Sulawesi Tenggara? Enak aja Sulawesi Tenggara. Menurut logika akal. Saya naik pesawat dari Riau ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta ke Kendari 2,5 jam. Dari Kendari naik speed ke Bau-Bau. Saya bangun lihat jendela belum juga sampai. Saya tidur lagi. Saya tidur belum juga sampai lagi. Itu naik pesawat saudari-saudaraku. Bagaimana mereka dulu? Kalau naik kapal laut dari Makkah, naik kapal layar dari Makkah, lebih dulu di Sumatera nyampe atau ke Bau-Bau? Lebih dulu di Sumatera. Karena Sumatera itu lebih dekat ke Arab. Tapi ternyata saya datang dari Pulau Sumatera, dari Kerajaan Islam Siak Sri Indrapura. Buka sejarah. Kerajaan Siak Sri Indrapura Riau baru berdiri tahun 1723. 1723. Sedangkan Kesultanan Buton 1542. Lebih dulu mana? Ini di luar nurul. Ini di luar akal manusia. Karena kalau menurut akal manusia, belum naik pesawat, belum pakai kapal diesel, belum pakai minyak, pasti Islam lebih dulu ke sana. Tapi kenapa menyeberang? Begitulah kalau Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Indahnya Islam. Umat Islam saling tolong menolong. Lalu kemudian mereka punya kerajaan, punya istana, punya pelabuhan, punya tentara. Musuh datang menyerang,
jauh dari Eropa, namanya Belanda. Belanda naik kapal dari Eropa, melewati Afrika, melewati Cape Town, Afrika Selatan. Mereka melewati Sumatera, datang ke Sulawesi dan menyerang Buton. Apakah orang bau-bau, orang Kesultanan Buton diam ketika diserang? Apakah ketika diserang mereka mengatakan, terima saja, ini sudah takdir Allah? Tidak begitu. Mereka mencabut pedangnya, mereka menyalakan meriamnya, dan mereka berperang atas nama Allah. Kalau perang, mati syahid. Melindungi agama, yang pertama mereka lakukan adalah melindungi agama. Maka namanya himayatuddin. Himayatu artinya melindungi. Din, agama. Melindungi agama. Himayatuddin. Muhammad Sayyidi. Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Sayyidi, tuanku, pemimpinku, sultanku, rajaku. Dialah yang berjuang. Karena dalam Islam diajarkan hidup mulia atau mati syahid. Katakan tidak pada penjajah. Dia teriakkan Allahu Akbar. Akhirnya Belanda pun lari pontang-panting ke Amsterdam. Tinggal terong Belanda. Jadi anak-anak muda sekarang, kalian tidak perlu lagi berperang melawan Belanda. Maka diangkat beliau sebagai pahlawan nasional. Apakah anak-anak muda siap berjuang melawan Belanda? Belandanya udah pulang. Belanda datang, dihalau. Jepang datang, habis. 1945 kita berdaulat. Kami dari Sumatera, saudara-saudara saya dari Buton, dari Bau-Bau, semuanya ikut Presiden Soekarno-Hatta, dan kita menjadi orang Indonesia. Seandainya ini masih kerajaan Kesultanan Buton, saya kemari mesti pakai paspor. Tapi karena kita sudah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, akhirnya saya datang kemari dianggap sebagai saudara dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, hai Abdul Somad, engkau saudara kami. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, engkau saudara kami Abdul Somad, karena kita satu ikatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah anak-anak muda di Bau-Bau sekarang perjuangannya dibandingkan dengan Himayatuddin Muhammad Saidi Sultan lebih ringan atau lebih berat? Nggak usah dijawab, saya jawab sendiri. Dulu mereka berjuang melawan Belanda, melawan Jepang, melawan Portugis, melawan Portugal. Portugis sama Portugal itu kan sama Pak Ustadz. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Orangnya Portugis, negaranya Portugal. Portugal itu nama negara, bukan Persatuan Orang Tua Gatal. Kayaknya banyak anggotanya nih. Nah, jadi setelah penjajah-penjajah ini pulang, kita pun damai menjadi warga negara. Dulu mereka datang menyerang kita dengan senapan. Mereka datang mengambil cengkeh kita, mengambil minyak kita, mengambil emas kita. Sekarang mereka merusak anak-anak kita dengan apa? TikTok. Dengan apa? Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Tapi apakah TikToknya salah atau yang salah orangnya? Tuh ngaku semua. TikTok itu tergantung. Kalau mau diisi manusia joget-joget seperti ulat pinang dan ulat sagu, bisa. Tapi kalau diisi solawat, bisa atau nggak bisa? Sekarang kita isi solawat. Yang punya handphone ada lampunya menyala abangku. Salatullah
salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup untuk TikTok. Ada yang ngerekam dari atas tadi? Mana drone-nya? Direkam, share ke tim media, dimasukkan ke TikTok, orang melihat. Wow, amazing. Sebelah di sini menyala dengan cahaya-cahaya, sebelah di sini gelap, laut kan? Ini di mana ini? Ini sholawat di bau-bau. Sholawat kalian gimana, Besti? Jadi internet itu tergantung yang punya handphone. Handphonenya sudah cerdas, namanya juga smartphone. Handphonenya cerdas, yang punya handphone. Makanya yang punya handphone juga mesti cerdas. Alhamdulillah. Ustaz Somad jangan ngejek medsos, jangan ngejek YouTube. YouTube itu nggak salah. YouTube nggak salah. Buktinya, masyarakat bau-bau kenal Ustaz Abdul Somad dari mana? Dari YouTube, dari channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kami selalu nonton Ustaz di YouTube. Ustaz kan datang kemari 2022 yang lalu di masjid. Waktu itu masjidnya hampir meledak. Nanti kalau Ustaz datang lagi, nanti kami akan buat di tanah lapang. Rupanya betul. 2022, 23, 24, 25 dibuat di tengah lapang. Datang yang ketiga kali dibuat di tengah laut. Luar biasa masyarakat bau-bau. Semua mereka jadikan sebagai ladang dakwah. Semoga panitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan acara ini dibalas Allah kebaikan-kebaikan semua. Ini persiapannya luar biasa ini, membuat pohon-pohon berwarna-warni malam ini. Nggak tahu ya, apa karena acara ini atau memang udah ada lampunya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekarang kita tidak lagi diserang oleh Jepang, kita tidak diserang oleh Portugis, kita tidak lagi diserang oleh Belanda, tapi serangan kita sekarang adalah serangan sosial media, medsos. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemu wajahnya beda. Betul. Kayaknya banyak pengalaman pribadi. Begitu dilihat wajahnya di Instagram, Masya Allah, pas ketemu innalillah. Yang ketawa anak-anak kaya tahu aja. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ketemu, kok bisa begini? Rupanya filternya 5 lapis. Makanya jangan percaya medsos. Tapi Ustaz Somad kok beda ya? Waktu di YouTube kami lihat hitam, pas ketemu hitam manis. Saya sendiri ngarang. Emang salah kalau kita membahagiakan diri kita? Siapa lagi membahagiakan kalau bukan orang lain? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita cerdas bermedsos ini? Kalau kira-kira nggak ada manfaatnya, nggak usah. Itu syarat yang pertama.
pikirkan manfaat. Bu, ibu kok sering sekali kami lihat posting di FB posting terus. Kenapa? 1 hari sampai 3 kali posting, pagi, siang, malam kayak minum obat. Mohon maaf Pak Ustadz, ini posting saya di FB ini ada manfaatnya. Apa manfaatnya Bu? Saya jual keripik kerupuk. Anda penikmat keripik, dapatkan keripik nomor berikut ini. Kalau ada manfaatnya silakan. Tapi kalau ibu hanya posting wajah ibu pagi, siang, tolong berhenti Bu. Karena di sana ada pria laki-laki yang selalu mengawasi dan mengamati ibu. Siapa dia? Teman SMP dulu. Yang cintanya masih terpendam dan tidak kesampaian. Terakhir ketahuan handphonenya dibuang ke sumur. Betapa ibu wajahnya dinikmati orang lain. Perempuan yang solihah, perempuan yang cantik di depan suami. Betul? Alhamdulillah Pak Ustadz, ibu itu di depan suami cantik. Depan suami siapa? Suami orang. Kalau di depan suaminya, 3 gayanya Pak Ustadz. Mak lampir, nyi blorong, sundil bolong. Ini nggak ada di bau-bau. Ini yang saya omongi ini adanya di planet Mars. Yang di sini baik semua. Tolong pikirkan kira-kira posting saya ini bermanfaat atau tidak. Ustadz Somad ini ngomong-ngomong bermanfaat atau tidak, tapi dia sering posting. Ustadz memang punya medsos memang? Saya ada FB, namanya Ustadz Somad Abdul Somad Official. Saya juga punya Instagram yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow, tolonglah follow. Itu maksudnya. Kalau ada posting-posting yang nggak manfaat, anfaedah, nggak bermutu, tolong kasih tahu. Tapi jangan kirim DM, karena saya nggak pernah buka. Loh, tapi medsos Ustadz, saya nggak tahu passwordnya. Itu diatur oleh admin. Jadi kira-kira manfaatnya apa? Bapak punya bagus, Bapak punya FB, punya Instagram, punya TikTok, punya bagus. Ini namanya drone terlambat datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang lalu-lalu, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kira-kira kalau buat pengumuman di masjid, pengumuman tablik akbar di bau-bau, tempel dinding masjid, dengan buat pengumuman di wallpaper, wall Facebook, di Instagram, lebih cepat orang tahu di medsos atau di masjid? Di medsos, masjid juga. Nah, maka yang kedua, share yang bermanfaat. Saya yakin ini malam ini bisa ramai sejauh mata memandang sampai ke ujung sana. Ini semuanya pasti taunya dari medsos, betul? Diumumkan semuanya akhirnya datang. Tolong pikirkan posting kita itu manfaatnya ada atau tidak ada. Saudaraku dimanapun berada, kita akan membangun rumah tahfiz Quran. Ada pembebasan tanah dan rumah, harganya 400 juta. Di bawah Yayasan Hibrul Ummah. Transferkan ke nomor berikut, nomor kontak berikut, sampai semua ke grup-grup WhatsApp, ke Instagram, ke TikTok. Orang pun transfer, orang pun bangun. Selesai. Itulah yang akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Amin.
Raja-raja buton, sultan-sultan, pahlawan-pahlawan sudah meninggalkan istana kerajaan. Tapi kita kalau mati, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Mobil kredit, motor kredit, rumah kredit, panci kredit, skincare kredit. Yang lunas satu-satunya di rumah istri. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan mesti tunai. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Seandainya boleh kredit, kredit juga itu. Ini drone ini mengganggu saja dari tadi. Pas kita sholawat dia nggak ada. Kita udah sholawat dia keliling-keliling. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kalau kita mati menghadap Allah, semuanya tinggal. Mobil yang besar dibawa mati atau tinggal? Tinggal. Apalagi ambulan punya pemerintah. Rumah yang besar dibawa mati atau tinggal? Tinggal. Kantor, rumah tinggal, mobil tinggal, cincin tinggal, topi kebanggaan dari bau-bau tinggal, semuanya tinggal. Ada orang mati bawa piagam? Nggak ada, tinggal. Tapi yang kita tinggalkan adalah nama-nama baik. Ustaz Abdul Somad bisa tahu Himayatuddin Muhammad Sayyidi, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Dari mana Ustaz Somad tahu? Gambarnya besar di dinding rumah Bapak Wali Kota Bau-Bau. Mana dulu orang-orang kaya yang ada di Kesultanan Buton? Mana dulu orang-orang hebat, bangsawan-bangsawan yang ada di Bau-Bau? Mati, hilang, ditelan zaman. Tapi yang berbuat baik, yang sudah berjuang, beramal soleh, itulah yang akan kekal abadi. Tapi kami bukan pejuang Ustadz, kami bukan sultan, kami bukan orang kaya, kami bukan ulama, kami bukan ustadz. Kalau kau bukan ulama, kau bukan ustadz, ikut mensupport untuk rumah Quran. 1, 2, 3 semen, batu bata, kerikil. Saya nggak bisa ngasih batu bata Pak Ustadz, kerikil. Kerikil pun nggak bisa, pasir. Pasir pun nggak bisa, laut dekat. Maksudnya Pak Ustadz, terjun kau ke dalam. Itu apa hidup di bau-bau? Buat macet bau-bau aja. Setuju? Setuju pula, bahaya. Jangan. Saya sangka ibu ini orangnya lembut baik, ternyata sadis juga. Masa nggak bisa ngasih pasir mau dicampakkan ke laut? Mulutnya saja, hatinya nggak tahu juga. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang pelit, yang bakhil kita doakan supaya dapat hidayah. Allah Ustaz Somad itu ngomong aja, ngajak orang buat rumah Quran, Hibrul Ummah. Rumah Quran Hibrul Ummah, pagi, petang, siang, malam, anak-anak ngaji baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Memang kalau rame-rame hafal semua ya. Anak kita belum tentu ingat sama kita, Bu. Istri kita, Pak. Kalau kita mati, istri kita ingat nggak sama kita? Mereka nunggu kita cuma 4 bulan 10 hari, Pak. Habis itu, memang ini agak menyakitkan. Tapi mesti saya sampaikan. Setelah 4 bulan 10 hari,
mereka bersanding dengan brownies, berondong manis. Rumah yang kalian beli bersama akan mereka jual bagi harta warisan. Motor mobil yang kalian beli bersama yang dulu katanya sehidup semati mama, ternyata apa yang terjadi? Aku hidup, kau mati. Tolong Pak Wali Kota Bau-Bau, Ustadz Somad ini jangan didatangkan lagi. Dia ini provokator perusak rumah tangga kita. Sejak dia datang, keharmonisan kami terganggu. Saya tidak ingin mengganggu keharmonisan kalian, saudaraku. Saya cuma mau mengingatkan bahwa dunia ini hampa. Kekal abadi hanyalah ketika kita bisa bersama di surga bersama Rasulullah SAW. Teman akrab, kongko-kongko, ngobrol, begadang, mancing bersama, jalan bersama. Ingat, temanmu yang rajin ketawa, kiki. Begitu kau mati, dia makan ayam. Yang saya omongin ini fakta atau fitnah? Fakta. Mati kau hari ini, nanti malam mereka sudah makan ayam. Enak ya ayamnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang kekal abadi? Semua kita ini akan mati. Orang kaya mati, orang miskin apalagi BPJS, pejabat yang kuat-kuat ada, polisi ada Pak Kapolri, tentara ada Pak Dandim, Ustadz astagfirullahaladzim. Tengoklah Pak polisi, saya pun nggak, mereka apa salahnya waktu pas saya bilang Ustadz tadi pura-pura nggak bersuara. Tapi bagus kalau jamaah ini masih kritis, kalau jamaah ini masih berani, kalau jamaah ini masih mau meluruskan orang yang salah, maka tidak akan ada walid. Betul. Mereka tidak pikirkan bahwa mengatakan Ustadz mati itu menyakitkan. Yang penting Ustadz mesti jujur, Ustadz mesti amanah, jangan macam-macam, karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mengiring kita ke liang lahat, mereka masukkan ke dalam, mereka mengantar kita dari rumah masuk ke liang lahat. Ada yang mau masuk ke dalam? 3 orang. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Mereka letakkan ke liang lahat. Anak minta papan, masukkan ke liang lahat. Anak naik ke atas, dia panggil teman-temannya, mari kita injak makam bapak biar padan. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Hari pertama mereka nangis, hari kedua mereka mulai buka laci, mana STNK, BPKB. Hari ketiga mereka pergi ke kantor Samsat untuk balik nama. Kenapa nama di STNK BPKB mesti diganti? Karena Pak polisi nggak mau menangkap almarhum. Petugas pajak tidak mau mengutip pajak orang mati. Lalu kemudian pelan-pelan temanmu mulai mau WA. Yang lalu biarlah berlalu. Masih ada AA. Kok kamu tambah cantik sekarang? Kalau dia bukan abangmu, dia bukan bapakmu, dia bukan kakakmu, dia bukan kakekmu, lalu dia puji-puji kamu, yakinlah dia buaya darat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kau kemana? Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Ada makhluk namanya, aduh nyebutnya nggak enak, ini mesti pakai sensor, yang selalu dipakai Pak polisi untuk memburu narkoba. Iya, itulah dia.
Kalau bahasa kampung kami, dog. Hot panas, dog anjing. Hot dog anjing kepanasan. Hidungnya tajam, penciumannya tajam. Saya begitu mendarat dari Kuala Lumpur, turun pesawat, semua penumpang harap berdiri di airport. Berdiri. Enggak lama datang anjing herder. Saya sebetulnya takut. Cuman saya kan menjaga harga diri saya kan. Dalam hati saya, matilah ini sekali. Rupanya mereka mencium ada bau narkoba. Ada makhluk yang hidungnya lebih tajam daripada anjing. Dia tidak berkulit, dia tidak berkaki, dia tidak bermata. Nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya kulit, nggak punya kaki. Siapa dia? Cacing. Tapi dia punya hidung yang sangat tajam. Dia bisa mencium jarak dari 1 kilometer. Ustaz Somad bohong. Bukan saya yang ngomong Imam Al-Jahiz namanya. Bahwa binatang yang paling tajam hidungnya adalah cacing. Kalau memang cacing hidungnya tajam, kenapa nggak dipakai polisi untuk nangkap narkoba? Karena dia nggak punya kaki. Gimana dia mau ngejar? Dia tidak berada di atas tanah karena dia tidak punya kulit. Dia berada di dalam tanah. Begitu engkau dikuburkan, maka yang pertama kali mengelupas adalah kuku. Kuku mulai tanggal keluar dari kulit. Lalu kemudian mata keluar dari lubangnya. Lalu kemudian usus membesar selama sepekan, setelah itu meletus. Keluarlah nanah-nanah darah busuk. Disitulah cacing mulai mencium bau. Apa kata cacing? Brownies sudah siap. Mari kita serang. Wajah yang selama ini kau poles dengan dempul 3 lapis. Lipstick 3 inci. Alis mata yang kau cukur. Setelah kau cukur kau pun bingung. Untung ada spidol suami. Akhirnya kau pasang. Sampai ke tempat acara pesta, rupanya mati lampu. AC mati, kipas mati, masakannya pedas, meleleh keringat, luntur spidol. Ambil tisu, panas ya, iya panas, berserak kemana-mana. Semua tamu tersenyum melihatmu, dan kau merasa kaulah yang paling cantik di sana. Akhirnya sore mampir ke sana, walimah ke sana, nikah ke sana, akikah ke sana. Setelah sore maghrib sayup-sayup terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau ketuk pintu, suamimu melihat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Memang betul kata orang tua dulu, maghrib memang banyak hantu. Aku istrimu, Bang. Tolong kalau dengar ceramah saya jangan tersinggung. Ini kayaknya Ustaz Somad ini dapat bocoran dari Ustaz Hibrul Ummah ini. Kayaknya dia mau nembak saya ini. Saya kalau ceramah itu nggak pernah saya pikirkan, nggak pernah saya dapat bisikan, nggak pernah saya. Yang penting saya ngomong aja. Makanya jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Ada jamaah yang tersinggung, takut semua mati. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan bangga. Yang sakit jangan putus harapan karena diponis oleh dokter. Ini kami sudah lihat ceknya, ini jantungnya tersumbat, ini mesti dipotong urat kaki naik ke atas, namanya bypass, ini mesti operasi jantung. Berapa banyak yang diponis dokter, ketua masjid tempat saya ceramah diponis 2 bulan lagi mati. Sudah 2 tahun gak mati-mati. Malah dokter yang memponis sudah mati dulu. Mohon maaf Pak dokter yang tersebut. Saya cuma mau ngasih tahu, yang namanya mati itu kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
Ustaz Somad kemarin terbang dari Pekanbaru Riau ke Jakarta, dari Jakarta ke Kendari, dari Kendari naik laut sampai ke Bau-Bau, besok lagi terbang ke 3 kabupaten. Ustaz kok sehat? Makanannya apa? Makanannya sayur apa dikasih Pak Wali tadi ya? Sayur daun kelor yang sangat bergizi sama labu. Rasanya yummy. Dikasih ikan panggang. Ikan panggang, ternyata ikan di Bau-Bau ini matinya baru sekali. Di tempat saya ikan mati 5 kali. Dari laut naik ke sampan 1 kali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dipanaskan 2 hari, 5 kali. Pantasan orang Bau-Bau ini cerdas-cerdas otaknya, pikirannya, karena ikannya segar dan subur. Begitu saya buka tadi jendela, Masya Allah, padahal batu-batu, tapi tumbuh hijau-hijau. Pohon kayu menghijau, padahal batu bisa tumbuh hijau. Masya Allah, rupanya plastik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Syukuri nikmat Allah ini. Alhamdulillah wa syukru lillah. Bersyukur padamu ya Allah. Kita susah Pak Ustadz, Afrika jauh lebih susah. Kita payah Pak Ustadz, Amerika sekarang jauh lebih payah. Itu ada satu kota Philadelphia, tempat paling banyak tunawisma yang nggak punya tempat tinggal, pecandu narkoba. Tulis saja di Google, di YouTube, Philadelphia, Amerika, pecandu narkoba. Itu sudah banyak zombie di sana. Manusia sudah seperti hantu. Kita sekarang alhamdulillah tablik akbar ramai, konser musik ramai juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alamnya indah, lautnya. Mohon maaf Ustaz Somad, kita sebentar lagi sampai Bau-Bau, tapi kita nggak bisa kencang ini, kita nggak bisa ngebut. Kalau bisa cepat Pak, saya belum sholat jamak takhir asar. Tadi zuhurnya rencana mau sholat di Bau-Bau. Ya sebentar Pak Ustadz, ini kita nggak bisa laju. Kenapa kalau ngebut? Sampah banyak, nanti nyangkut ini kipas. Saya tengok, Masya Allah, ini alam kita jaga dengan baik. Plastik-plastik, jangan lupa, itu penyu, makhluk laut, begitu melihat plastik, dia sangka ubur-ubur, nggak pakai lele. Dia sangka ubur-ubur. Begitu dia makan, ternyata plastik. Ada seekor buaya yang terjerat pinggangnya oleh ban karet. Viral beberapa waktu yang lalu, gara-gara orang buang sampah karet ke tengah laut. Untung datang pawang buaya untuk melepaskan karet tersebut. Karetnya nggak lepas, pawangnya dimakan buaya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga makhluk Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Nampak kerusakan di atas muka bumi, nampak di lautan. Bima kasabat aidin nas, akibat tangan perbuatan manusia. Dosa itu bukan cuma zina, dosa itu bukan cuma narkoba, dosa itu bukan cuma riba, tapi mengotori alam juga adalah dosa. Itu sebetulnya sampah itu bukan milik orang Bau-Bau. Mungkin itu orang Riau yang sampahnya sampai kemari. Nah, dari sana kan kemari. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di kampung saya pun, di tempat saya, orang buang sampah sembarangan, membakar hutan. Maka ceramah bukan hanya mengingatkan, mari sholat, bukan hanya sekedar mari zakat, tapi juga menjaga alam semesta. Karena alam ini adalah titipan Allah untuk anak cucu kita. Alam ini bukan untuk kita, untuk anak cucu kita. Mudah-mudahan alam ini tetap terjaga dengan baik. Sebagaimana dulu sultan-sultan, raja-raja, penguasa menitipkan alam ke kita, dan sampai ke kita alam masih indah.
kita pun juga menitipkan alam ini ke anak cucu kita masih tetap indah dan terjaga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya begitu sampai ke atas bukit, melihat ke bawah, persis seperti lukisan saat saya SD dulu. Waktu SD melukis, ada gunung di atas, ada laut di bawah. Tadi memang betul-betul seperti lukisan saya lihat. Saya ditawari, Ustaz mau mandi ke laut? Nanti dulu, saya bilang. Ini masih ada jadwal ceramah nanti malam. Akhirnya kita pun bertemu. Pertemuan kita ini memang sudah ditakdirkan Allah. Sebagaimana kita bertemu malam ini, mudah-mudahan kita pun juga nanti bertemu di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yakin masuk surga? Laki-laki memang nggak bicara, dia mikir terus. Ibu yakin masuk surga? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Saya ceramah di setiap provinsi itu datangnya sekali setahun. Sumatera Utara sekali, Sumatera Barat sekali, Jawa Timur sekali, Papua sekali. Sekali datang 3 malam. Datang hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, baru pulang. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti orang, ya itu Ustaz Somad mau datang ke bau-bau karena dia diundang oleh Bapak Wali Kota. Ini perlu saya jelaskan bahwa kami tidak ada kolusi dan nepotisme dengan Pak Wali Kota. Kedatangan saya kemari murni dakwah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena beliau peduli kepada dakwah, peduli kepada umat, peduli kepada tausiah, beliau luangkan waktu, beliau ajak semua forum komunikasi pimpinan daerah, komunikasinya baik dengan hibrul ummah. Akhirnya kita berkumpul pada malam hari yang berbahagia ini. Ada orang-orang yang ibadahnya adalah sholat, ada orang ibadahnya puasa, ada orang ibadahnya haji dan umrah, tapi ada orang paling hebat, ibadahnya bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar bayar zakat, tapi memakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Dititipkan Allah ujung jari pena, dipakai untuk menolong agama Allah. Santri-santri hafal Quran, kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir, bangunkan Islamic Center tegak berdiri, anak-anak yang berprestasi berikan santunan, penggali kubur, penyelenggara jenazah berikan insentif. Tapi jangan gara-gara itu lalu ditangkap KPK. Tetap dengan aturan yang sudah dibuat, membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sampai masanya Presiden Soekarno masih hidup atau sudah meninggal? Presiden Soekarno sudah meninggal, tapi amal jariahnya tetap mengalir dari Masjid Istiqlal. Istiqlal itu dibangun oleh Presiden Soekarno. Presiden Soeharto masih hidup atau meninggal? Sudah meninggal, tapi tetap mengalir karena di setiap kabupaten kota ada masjid namanya Masjid Muslim Pancasila yang kubahnya mirip dengan Masjid Demak. Begitulah hebatnya. Di Jakarta ada satu masjid Taman Mini Indonesia Indah namanya Masjid At-Tin. Saya sangka dari Wattini wa Zaitun, rupanya Ibu Tin. Mudah-mudahan anak-anak saya, cucu-cucu saya nanti juga membuatkan masjid, nama masjidnya As-Somad. Ibu setuju? Bapak setuju? Laki-laki memang tidak berkata-kata, mereka diam aja, tahu-tahu gila aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki itu Bu, malu mengungkapkan isi hatinya. Laki-laki itu Bu, tidak seperti perempuan. Perempuan itu apa yang ada dia ceritakan. Kalau laki-laki itu enggak, diam. Makanya laki-laki itu lebih banyak stres. Ustaz kok tahu? Saya laki-laki.
Saya juru bicara mereka untuk menyuarakan isi hati mereka. Maka bersyukurlah ibu. Makanya ada iklan perempuan buat teh manis pagi-pagi, dia kasih ke suaminya, dia bilang speak up, ngomong, kekasihku, buah hatiku, belayan jiwaku, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Perempuan memang begitu, berkata-kata indah kalau ada maunya, bukan yang dibau-bau. Yang di sini ini orangnya baik-baik, solihah semua. Ada yang kerudung pink, ada yang hijau daun, ada hijau pucuk pisang, ada yang agak kuning. Semua daun pisang hadir malam ini. Dari mulai yang hijau, yang tua sampai ada semua. Masya Allah. Apapun warnanya, isinya tetap sama. Di balik jilbab itu ada perempuan yang solihah, yang baik-baik. Laki-laki yang pergi pagi mencari ikan, pulang berari-ari, berjemur di tengah lautan, makan tidak tentu arah, tidur tidak lelap, pulang membawa uang yang banyak. Dan yang memegang laki-laki atau perempuan? Tuh ngaku semua. Maka sekarang yang paling banyak dicari orang yang mau masarkan kulkas, mau masarkan toples, mau masarkan skincare, mau masarkan barang-barang sofa, mau masangkan kursi bisa pijit dan segalanya. Yang dicari orang laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki kalau meninggal orang nggak kehilangan. Tapi kalau perempuan, suaranya begitu berarti. Perempuan dicari oleh orang. Dan memang kalau kita lihat-lihat di surga banyak ustadz yang ceramah, yang paling banyak di neraka nanti adalah perempuan. Di surga juga paling banyak perempuan. Dan pengajian ini yang paling ramai, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Buktinya apa? Buktinya di tengah perempuan nggak ada laki-laki, tapi di tengah laki-laki ada perempuan. Itu hebatnya. Sebelah kanan ada perempuan, sebelah kiri ada perempuan, dan di tengah nggak ada laki-laki. Itu hebatnya. Dan yang paling banyak, hantu juga paling banyak perempuan. Nyi Blorong, Sundel Bolong, Mak Lampir, Nek Sihir, Kuntilanak, perempuan. Itu bukan saya ngada-ngada, Bu. Tolong kalau ibu nggak setuju dengan tausiah saya, lapor ke Komisi Perlindungan Perempuan. Tuntutannya, tolong buatkan hantu laki-laki. Hantu laki-laki nggak banyak, paling genderuwo dengan Dracula. Itu pun impor dari barat. Dan nggak terlalu menyeramkan. Ketawa hantu, ketawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kik. Mana ada laki-laki begitu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebetulnya ngomong begini nih mau mancing aja. Kira-kira orang bau-bau ini bahagia atau enggak? Saya tahu kalian bahagia. Tahu dari mana? Dari ketawanya yang lepas itu. Orang kalau nggak bahagia nggak bisa ketawa lepas begini. Kita pancing paling bisa. Tapi ini ketawanya lepas. Ini kalau begini ketawanya lepas, ini rumah Quran Hibrul Ummah segera terwujud malam ini, insyaallah. Kenapa hubungannya ke Hibrul Ummah? Saya pancing mereka ketawa lepas, itu menunjukkan mereka bahagia karena nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera dilunaskan. Oh, banyak juga ternyata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kadang kita melihat bahagia itu milik orang lain. Aku ini susah Pak Ustadz. Betapa indahnya dia, enaknya jadi Ustadz Somad, berdiri di atas mimbar, pentasnya 3 tangga, di kanan kirinya ada bunga yang indah. Nanti selesai acara ini, naiklah kalian ke atas. Biar kalian tahu, naik ke atas. Biasa aja.
Selesai acara, ibu bapak tolong naik ke atas biar kalian tahu apa yang terjadi di atas. Karpetnya basah. Nggak ada apa-apanya. Cuman kadang kita melihat bahagia itu di tempat orang lain. Hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Orang bahagia matanya tidak melihat orang lain. Kebahagiaan itu ada pada kita. Apa kata orang yang ada di darat? Oh, indahnya orang yang berada di laut. Cantiknya laut, indahnya. Apa kata orang yang ada di laut? Kami di laut ini nyawa kami nggak jelas. Dipukul ombak, diempas gelombang. Karangnya tajam, anginnya puting beliung. Enaknya kalian di darat. Kata yang di darat, kami ini juga serba salah. Kalau nggak nabrak orang, ditabrak orang. Padahal dua-duanya bahagia. Yang di darat juga bahagia, yang di laut juga bahagia. Tergantung kita menjalani hidup. Bapak Ibu mungkin mengatakan, enak ya jadi istri wali kota. Padahal beliau sibuk urusan ke Jakarta, mengurus macam-macam. Ibu bapak hari Sabtu, hari Ahad libur di rumah, weekend, all time untuk keluarga. Tapi jadi wali kota, hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, situlah banyak tamu. Ini malam Ahad. Mestinya malam ini weekend bersama anak keluarga. Datang Abdul Somad. Tamu terus berdatangan. Datang seorang mau ikut pilkada. Pilkada sama pilkabe beda tipis. Ustadz Somad, saya mau ikut mencalonkan diri pilkada. Saya bilang, kalau kamu siap 3, dapat 2, hilang 1, silakan. Kamu punya bisnis? Ya. Kalau kamu nanti jadi kepala daerah, bisnismu tidak terurus karena diurus orang lain, keuntungan mungkin berkurang. Dan ketika kamu jadi pemimpin, waktumu tidak ada lagi untuk keluarga. Apakah istri dan anakmu siap? Dan yang kau dapat cuma 1. Apa dia? Kebahagiaan karena bisa menyantuni anak yatim, fakir miskin, janda-janda yang tua-tua saja. Yang muda jangan kau santuni, wartawan sudah siap. Ketika engkau menjadi pemimpin, kenikmatannya, bisnismu mungkin tidak terurus, anak istrimu perlu liburan, jalan-jalan. Kau hanya bisa mengatakan, maafkan papa. Kebahagiaanmu adalah ketika kau bisa menggunakan APBD menolong masjid, menolong rumah Quran, menolong fakir miskin, menolong penggali kubur, menolong penyelenggara jenazah, menolong orang-orang susah. Itu pun kalau tidak ditangkap Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, KPK, jaksa dan polisi. Mudah-mudahan kita doakan pemimpin kita adil dan amanah, dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun 1542 sampai 1445, 1945 sampai 2025, bau-bau tetap dijaga Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apakah bau-bau tahun 2026, 27, 28 tetap dijaga Allah? Tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya ke bau-bau berkat kemuliaan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.